atau teman-teman yang udah pernah ikut pelatihan pernafasan saya, dia tahu makanan ini cocok atau tidak melalui nafas. Jadi ketika dia latihan nafas, dia ketahuan skornya segini. Oh, apa yang terjadi? Apakah saya lagi stres, apakah kurang tidur, atau kecapean, atau makannya yang salah? Nah, kalau saya tidak capek, tidak stres, dan tidak kurang tidur, cukup semua, dan kemudian saya 2 jam lalu saya habis makan sesuatu yang baru, dan kemudian saya mengecek skor nafas saya drop dibandingkan pagi tadi, berarti ada kemungkinan besar bahwa nafas makanan tadi bukan jelek, tapi nggak cocok untuk saya. Tapi mungkin untuk orang lain cocok. Makanan itu membuat tubuh saya berat, sehingga saya capek, ngantuk, lelah, seperti itu. Jadi indikasinya sih sebenarnya gampang, tapi karena kita jarang memperhatikan tubuh kita, maka ini yang masalah. Kita perlu banget untuk memperhatikan tubuh kita. Ketika stres apa yang terjadi, ketika ada sesuatu apa yang terjadi, sehingga kita lebih peka. Sehingga tubuh itu berkomunikasi dengan rasa, dan rasanya adalah nyaman dan tidak nyaman. Nah, kita mesti tahu kenapa dia nggak nyaman, apa yang terjadi. Nah, itu perlu komunikasi sih. Ya. Kalau misalnya kita mau hidup sehat, itu harus mulai dari mana dulu nih Pak? Apa yang harus diperbaiki? Iya, saya selalu bilang bahwa ada 5 pola dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah pola makan, kita tahu. Yang kedua adalah pola gerak, olahraga dan sebagainya, dan kemudian pola pikir dan pola istirahat. Ini 4 selalu didengung-dengungkan. Tapi menurut saya yang paling penting adalah pola nafas. Karena apa? Karena menurut saya ada kata-kata bagus. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Tapi yang kita makan hari ini itu sebenarnya sepanjang kehidupan kita, makan lewat mulut itu paling sedikit sebenarnya. Yang lebih banyak adalah makan lewat mata dan telinga, yaitu berita-berita, data-data, dan sebagainya. Nah, kalau kita terlalu banyak makan makanan lewat mulut, itu juga akan membuat berat. Tapi Muhammad mengatakan yang sangat bagus, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu adalah petua yang baik banget untuk siapapun. Tapi ingat, makan itu bukan hanya lewat mulut, mata, dan telinga. Berhentilah untuk melihat dan mendengar berita-berita sebelum Anda kelelahan seperti sekarang ini. Itu. Tapi sebenarnya makanan yang paling banyak kita makan sepanjang hidup kita, dan itu makanan pertama kita sampai akhir hayat kita, adalah nafas kita. Sehingga saya selalu bilang bahwa untuk basic pertama adalah Anda rubah pola nafas kita, pola nafas ini, karena 90% orang kehidupan modern adalah hyperventilation, kebanyakan nafas. Kita kebanyakan makan, udah pasti kalori kita. Begitu banyak orang di Afrika itu mati karena kekurangan makan, dan kita ngeributin itu. Waduh, kasihan dan sebagainya, banyak sumbangan ke sana. Tapi sebenarnya di dunia ini jauh lebih banyak orang yang mati karena kebanyakan makan. Di Amerika atau negara-negara maju yang mereka terlalu banyak kalori, itu tingkat yang mati lebih banyak karena penyakit itu, diabetes, apalagi di Indonesia, di India atau negara-negara berkembang itu super tinggi, luar biasa. Sehingga penyakit nomor 1 di dunia sekarang adalah pembuluh jantung koroner, dikatakan gitu. Kedua adalah stroke. Ketiga ada yang bilang kanker dan sebagainya. So kita tahu bahwa bukan jantungnya, bukan otaknya, tapi pembuluhnya. Jadi pembunuh nomor 1 adalah penyakit vaskuler, penyakit pembuluh darah. Dan biasanya pembuluh darah itu berawal dari inflamasi, dan inflamasi itu muncul macam-macam, dari makanan. Ada yang mengatakan itu karena susu, ada yang mengatakan karena itu gula atau processing food dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk untuk mulai merubah kehidupan, pola-pola yang hidup ini, pola-pola yang ada ini, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Tapi menurut saya yang paling gampang dan yang paling membuat impact dari semua itu adalah nafas. Karena itu yang kita gunakan satu-satunya sepanjang hidup kita. Nggak ada yang lain. Tidak ada, satu-satunya yang kita selalu gunakan sepanjang hidup adalah nafas.
kemarin itu saya pernah baca ya Pak ya, bahwa sekarang ini kita kan selalu berpikir bahwa oksigen itu lebih bagus daripada karbon dioksida, bahwa kita mengagung-agungkan yang namanya oksigen ya Pak ya, Iya, dan berpikir bahwa CO2 itu adalah sampah gitu loh. iya, iya, Itu betul sekali. gimana itu Pak? Ya, kita ini semua penyakit menurut salah satu dokter yang bukunya adalah buku terlaris yang digunakan mungkin di seluruh kedokteran atau mahasiswa kedokteran di dunia, dikatakan bahwa seluruh penyakit itu berawal dari kurangnya oksigen di dalam tubuh kita, di dalam sel kita. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa untuk mendapatkan oksigennya gampang dong, Bim. Tinggal tarik nafas dalam-dalam, maka Anda akan dapat oksigen. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu. Ketika kita terlalu banyak nafas, seperti kita ketika stres, kan kita terlalu banyak nafas kita banyak, seperti itu. Nah, itu dalam keadaan yang tidak sehat. Karena apa? Saturasi oksigen di dalam tubuh kita sangat tinggi banget. Nah, otomatis hubungan antara Hb, molekul protein dalam darah kita, namanya Hb, hemoglobin, dan oksigen itu kuat sekali. Nah, yang lebih penting adalah bukan oksigen di paru-paru Anda, bukan di darah Anda. Yang lebih penting adalah oksigen itu di jaringan Anda, atau di muscle, di sel, di organ, dan sebagainya. Lah, bagi gosennya gitu. Darah itu hanya mengantar si oksigen menuju sel, gosennya. Tapi gosen itu mau kalau ada GOP-nya. Nah, GOP-nya itu boleh dibilang harus ada yang memisahkan. Nah, kalau Anda membaca tentang Bohr effect, yang penelitian tentang ini hemoglobin dan oksigen, Anda bisa cek di mana-mana lah, banyak. Bohr effect, si Niels Bohr yang mendapatkan Nobel Kesehatan, dikatakan bahwa kita perlu komposisi CO2 yang cukup untuk memisahkan si Hb dan O2. Sehingga perlu banget bahwa dalam tubuh kita ini, dalam paru-paru kita itu komposisi antara O2 dan CO2 dalam keadaan seimbang. Nah, kalau selama ini kan bilang O2 malaikat, CO2 setannya. Iya. No, nggak begitu. Itu hanya di konsep saja. Sama seperti kita bilang bahwa itu berlawanan. Nggak berlawanan. Sama seperti yin dan yang, itu dikatakan hitam dan putih berlawanan. Hitam dan putih itu nggak pernah berlawanan, itu hanya konsep di kepala manusia saja. Bahwa mata kita paling rendah bisa melihat merah, paling tinggi bisa melihat ungu. Jadi kalau kita melihat pelangi itu magiku hibiniu, itu bukan kebenaran, itu hanya kesepakatan karena keterbatasan mata kita. Jadi di situ nggak ada putih, nggak ada hitam. Mereka nggak berlawanan. Bahkan di dalam putih dan hitam di yin dan yang itu mereka berpelukan, di mana di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih. Sehingga di dalam tubuh paru-paru kita, O2 dan CO2 itu bekerja sama dengan sangat baiknya untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Tapi selama ini kita selalu berpikir bahwa CO2 malah nggak baik. Bahkan banyak orang keluarin tuh tanaman dari rumah supaya kita nggak kehabisan oksigen atau dan sebagainya. Tapi kita kan kenapa katanya? Oh ya nanti kena oksigennya diambil kita nanti pingsan. Kita nggak pernah ketemu orang camping di hutan dan pingsan, nggak ada kan? Padahal itu begitu banyak CO2 dan Buddha pun tercerahkan di bawah pohon. So kita tahu bahwa itu saya nggak tahu asalnya dari mana, tapi seluruh Indonesia rasanya tahu hal itu bahwa kita nggak boleh bawa tanaman ke dalam rumah. Ya oke, kalau itu seandainya Anda berpikir seperti itu, tapi saya mau bilang bahwa pentingnya banget untuk menjaga CO2 kita dalam tubuh kita dalam komposisi yang ideal. Karena terlalu banyak juga nggak bagus. Seperti itu. Begitu pula oksigen. Ingat bahwa oksigen itu kita perlukan. Tapi yang membuat oksidasi di makanan Anda, apel jadi bisa coklat dan sebagainya, itu oksigen. Yang membuat besi berkarat, oksigen. Dan yang membuat penuaan dini, itu juga oksigen. Sehingga kalau Anda mengagung-agungkan oksigen, oksigen juga yang membuat kita tua dan meninggal artinya. Ini semua bagian tentang ini ya, pernafasan, makanan, bagaimana dengan pikiran ya Pak ya, karena sekarang ini banyak sekali orang yang stres ya Pak ya, bagaimana untuk membantu mereka untuk menghilangkan kecemasan ataupun rasa stres itu Pak, bisa dibantu nggak ya Pak? Oke, yang pertama saya akan memberikan teknik atau hal-hal yang real. Oke, yang pertama
Anda sadari bahwa 90 sekian persen dari kecemasan kita itu nggak terbukti. Dan kalaupun terbukti, itu tidak lebih mengerikan daripada pikiran kita. Contoh, saya nih terlambat. Waduh, pasti jalan. Saya mikir nanti dimarahin bos, nanti bos bakal begini dan sebagainya. Wah, udah berkecamuk luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kalaupun saya dimarahin, bayangan tentang kemarahan waktu saya di mobil yang macet itu lebih ngeri daripada kejadian seperti itu. Hmm. Nah, kalau kita punya buku, ya, kalau Anda mau buktikan sendiri, Anda punya buku kecemasan, ke jurnal gitu. Anda kasih 3 kolom, yang pertama adalah kecemasan saya apa? Lah, coba saya cemas, saya nggak punya uang lagi, saya cemas, saya dipecat, saya cemas, apa pokoknya kecemasan itu. Dan kemudian di kolom yang ada 2 kolom lagi, itu terjadi atau tidak terjadi. Ada centang. Dan yang menarik adalah, saya percaya bahwa 90% dari kecemasan kita tidak terjadi. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalaupun terjadi, nggak lebih ngeri daripada bayangan-bayangan kita. Oke. Nah, supaya kita tidak cemas, apa yang terjadi? Apalagi masa seperti ini, kurangin asupan berita. Oke. Lakukan sesuatu yang Anda bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan